Sekarang mari kita cek, kita ini sudah pantas ngaku sebagai hamba Allah yang sebenarnya, atau sebetulnya baru menjadi budak Ramadan. Pada saat Ramadan datang, tiba-tiba kita ini sebagai umat Islam berubah menjadi orang yang sangat dermawan. Begitu mau masuk maghrib, istrinya masaknya suruh dibanyakin. Kenapa? Nanti sebagian dibawa ke masjid untuk ngasih iftar para soimin yang mungkin dia lagi musafir. Waktu maghrib tiba, posisinya masih di tengah perjalanan. Biar musafir ini nggak repot berbuka, banyak umat Islam kemudian bawa makanan ke masjid. Tidak hanya makanan, minuman dengan segala warna itu ada. Laporan DMI, hampir 800.000 masjid yang ada di Indonesia, mereka umumnya jamaah masjid itu menyediakan makanan berbuka puasa selain minuman, atau setidaknya makanan kecil. Begitu juga ketika Ramadan datang, empati kita itu mudah tumbuh. Melihat pengemis pasti tangannya gatel, nggak sabaran ngeluarin duit. Ngapain? Berbagi rezeki kepada mereka. Begitu dikabarin Palestina bergolak, perlu bantuan, umat Islam tanpa dikomando mereka selalu menyisihkan, mendonasikan hartanya. Ada yang melalui HP transfer, ada yang diserahkan di lembaga-lembaga perwakilan, dan begitu seterusnya. Tapi mari kita lihat, apakah semangat untuk mendermakan dirinya, berbagi, ngasih iftar, ngasih bantuan, ini tetap bertahan ketika Ramadan pergi berlalu dan kemudian kita pindah di bulan Syawal. Ternyata fakta yang kita lihat, begitu Ramadan pergi pindah bulan Syawal, masjid-masjid yang kemarin tiap maghrib penuh dengan makanan minuman, laporan dari beberapa takmir masjid sekarang ini, padahal kita masih berada di bulan Syawal, sulit menemukan makanan begitu banyak melimpah di masjid-masjid. Padahal di bulan Syawal ini kita tahu ada sunnah puasa bulan Syawal, 6 hari boleh dilakukan terus menerus, boleh selang-seling. Karena ada yang puasa Syawalnya ngambil di depan, di tengah, di akhir. Untungnya masih ada masjid yang tetap melestarikan untuk memberikan iftar kepada shaimin, menyediakan makanan berbuka, baik makanan ringan maupun minuman, setidaknya ditaruh di kulkas. Saya termasuk yang bangga melihat Masjid Darul Ilmi ini. Di bulan Syawal ini ternyata makanan masih melimpah. Kalau nggak percaya silahkan nanti sore datang di masjid ini. Insya Allah akan menemukan minuman, makanan untuk sekedar iftar menjelang buka pada waktu maghrib, karena takmir memandang rasa-rasanya masih banyak umat Islam yang melakukan puasa sunnah di bulan Syawal ini. Begitu juga nggak usah khawatir kalau pas hari Senin, hari Kamis biasanya banyak yang puasa sunnah, silahkan mampir di masjid ini. Insya Allah akan menemukan surga seperti ketika kita berada di bulan Ramadan. Tapi ternyata masjid semacam Darul Ilmi yang selalu menyediakan iftar ini belum banyak diikuti masjid-masjid lain. Begitu Ramadan pergi, di bulan Ramadan banyak makanan, banyak minuman. Pindah bulan Syawal, ada musafir kesorean kemudian mau membatalkan puasanya saja ketika dengar azan maghrib, itu kesulitan. Buru-buru nasi pak, air minum saja nggak nemu, nyari kecuali air yang di kran itu katanya. Ini kan memprihatinkan. Padahal sudah banyak masjid yang memulai memberikan contoh bahwa semangat memberikan iftar itu jangan hanya nunggu ketika kedatangan tamu agung yang bernama Ramadan, tapi mestinya ketika kedatangan tamu yang namanya hari Senin, hari Kamis, puasa Syawal, Ayyamul Bid, nanti ada Tarwiyah, ada Arafah, ada Syuro, masjid-masjid mestinya
punya semangat yang sama untuk menyediakan iftar bagi umat Islam yang puasa sunnah, sebagaimana ketika umat Islam itu berada di bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah Masjid Darul Ilmi termasuk yang mempelopori itu. Semoga diikuti masjid-masjid lain, sehingga apakah 5 tahun lagi, apakah 10 tahun lagi, masjid-masjid itu menyediakan juga iftar untuk puasa sunnah, baik puasa sunnah hari Senin, Kamis, Ayyamul Bid, atau puasa Syawal, atau puasa Tarwiyah, Arafah, Syuro dan sebagainya.